Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Khususan ila ahratul mu'azzami wal mukarrami qul akum parsabanam Sayyidi Syekh Ahmad Sahib al-Fatah Ja'rifin radhiyallahu ta'ala an. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, ikhwan akhwat saudara yang berbahagia. Sekarang kita masuk ke pasal pertama dari kitab Miftahus Shudur, di mana di sini beliau menjelaskan tentang hakikat nafi itsbat, mahiyatun nafi wal itsbat. Wa amma mahiyatun nafi wal itsbat, adapun hakikat ontologis daripada nafi dan itsbat, fahuwa afdal wa asyaddu ta'thiran, sangat utama, sangat dahsyat, sangat kuat memberikan pengaruh pada batin spiritual kita. Bapak Ibu, ikhwan akhwat saudara sekalian yang berbahagia. Jadi di sini fokus pembahasan kita di awal pasal pertama ini adalah nafyu dan itsbat. Hakikat ontologis daripada nafyu dan itsbat. Jadi ada nafyu, ada itsbat. Nafyu itu negasi, menyangkal. Itsbat itu afirmasi, meneguhkan, menguatkan. Jadi ada negasi, ada afirmasi, ada penyangkalan, pengingkaran, ada peneguhan, penguatan, nafyu dan itsbat. Kemudian apa yang dinafikan, yang disangkal, yang dinegasikan, yaitu yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, yang kotor-kotor, yang negatif-negatif. Nah, ini semua dinafikan, dinegasikan, dibersihkan, dibuang. Lalu apa yang diitsbatkan, yang diteguhkan, yang ditanam itu, yaitu yang baik-baik, yang bagus-bagus, yang bersih-bersih, yang positif-positif. Ini yang diitsbatkan, diteguhkan, dikuatkan, ditanamkan, dipertahankan. Jadi ini sebetulnya nafyu dan itsbat itu merupakan fenomena kehidupan yang terus-menerus berulang di dalam kehidupan kita. Nafyu dan itsbat ini merupakan proses memilih mana yang harus kita nafikan, kita negasikan, dan mana yang harus kita itsbatkan, kita afirmasi. Jadi nafyu dan itsbat itu merupakan proses yang akan terus-menerus kita lakukan karena kita adalah makhluk yang suka memilih. Kita adalah makhluk pemilih. Jadi Bapak Ibu, selama kita memilih, selama kita punya pilihan, maka sudah barang tentu proses nafyu dan itsbat ini merupakan proses yang terus-menerus kita lakukan berulang-ulang, berkali-kali selama hayat masih dikandung badan di dalam kehidupan dunia ini. Keinginan memilih inilah unsur yang melekat kuat di dalam proses nafyu itsbat. Jadi kalau ada pilihan, kita memilih, ada proses nafyu itsbat itu. Kalau tidak punya pilihan, ya tidak ada proses nafyu itsbat itu. Jadi di sini Bapak Ibu masih punya pilihan atau enggak? Oh, saya pengen jadi orang baik. Saya pengen jadi orang kaya. Nah, ini kan berarti ada pilihan ya. Pengen jadi orang baik, pengen jadi orang kaya. Maka yang jelek-jelek, yang miskin-miskin, tentu ini yang dinafikan. Karena bukan pilihan. Adapun yang baik-baik, yang kaya-kaya, kita pilih, kita itsbatkan, kita afirmasi. Jadi selama kita punya pilihan, kita masih memilih, maka akan terus terjadi proses nafyu dan itsbat, proses negasi dan afirmasi. Dengan kata lain, akan ada terus-menerus pertempuran antara baik dan buruk, antara yang jelek-jelek dan yang bagus-bagus. Kita akan terus bertempur, akan terus berperang antara yang negatif dan yang positif. Kenapa? Karena kita punya pilihan, kita punya hak pilih, dimana dengan fitrah yang kita miliki secara nurani, dengan nafyu dan itsbat, kita akan memilih yang baik, kita akan mengitsbatkan yang positif. Kita tidak memilih, kita akan menegasikan, kita akan menyingkirkan yang jelek-jelek, yang negatif-negatif. Jadi nafyu itsbat, nafyu itu kita menafikan yang jelek-jelek, itsbat itu kita menteguhkan yang baik-baik. Nah, ini kan proses kehidupan kita sehari-hari ya Bapak Ibu. Kita terus-menerus melakukan proses nafyu dan itsbat. Kita terus-menerus melakukan proses negasi dan afirmasi. Karena kita makhluk pemilih, kita akan menolak yang jelek-jelek. Ini nafyu, dan kita memilih hanya yang baik-baik. Ini itsbat.
Seperti dalam kalimat pengersabanan tadi, di mana kalimat nafyu dan itsbatnya adalah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi dengan la ilaha illallah itu kita memilih untuk menafikan, menyingkirkan, membersihkan, membuang, menegasikan Tuhan-Tuhan selain Allah. Dan kemudian dengan itsbat kita mengitsbatkan, menteguhkan, menetapkan, menguatkan, mengafirmasi illallah, hanya Allah. Jadi kita memilih Allah sebagai Tuhan kita, mengitsbatkan Allah di hati kita, dan kita menegasikan Tuhan-Tuhan yang lain. Kita tidak menerima, menolak, membuang Tuhan-Tuhan selain Allah. Nah, ini kan sama dengan proses nafyu dan itsbat ketika kita memilih pasangan hidup kita. Kita harus memilih, kita harus mengitsbatkan, kita harus meneguhkan, mengafirmasi hanya seorang gadis cantik, hanya seorang pemuda tampan untuk menjadi pasangan hidup kita. Jadi bila di sana ada 1000 gadis cantik, 1000 pemuda tampan. Nah, dari 1000 calon ini berarti kita harus menafikan 999 gadis cantik. Kita harus menafikan 999 pemuda tampan untuk mendapatkan atau mengafirmasi satu orang pasangan hidup kita. Maka kemudian proses memilih melalui proses nafyu dan itsbat, melalui proses negasi dan afirmasi sudah barang tentu harus kita lakukan. Maka kemudian kita pun mulai memilih, mulai melakukan proses nafyu dan itsbat pada 1000 calon tadi, sehingga akhirnya ternafikan, ternegasikan 500, sehingga tersisa 500. Artinya 500 calon ternafikan, tersingkirkan, dan 500 calon yang lain teritsbatkan, terteguhkan, terafirmasi. Jadi sudah terpilih 500 calon untuk pasangan hidup kita. Nah, tentu saja proses nafyu dan itsbat di sini belum selesai ya, baru setengah jalan, 500 nafyu 500, itsbat 500. Maka kemudian kita lanjutkan memilih melalui proses nafyu dan itsbat itu lagi, sehingga akhirnya dari 500 calon itu 400 calon ternafikan, ternegasikan, 100 calon teritsbatkan, terafirmasi. Nah, ini pun belum selesai prosesnya, karena kita kan harus memilih seorang pasangan hidup kita ya Bapak Ibu sekalian. Maka kita pun kembali menseleksi, kembali melakukan proses nafyu dan itsbat, sehingga akhirnya dari 100 calon tadi 99 calon berhasil dinafikan, disingkirkan, sehingga tersisalah 1 orang calon saja. Jadi 1 orang calon itu itsbatnya, afirmasinya, dan yang lain 99 calon, 500 calon, 999 calon tadi semuanya ternafikan, ternegasikan, tersingkirkan. Nah, di sini kita berhasil melakukan proses nafyu dan itsbat. Kenapa? Karena proses nafyu dan itsbat membuahkan tsabat. Artinya kita mendapatkan 1 orang calon pasangan hidup kita melalui proses nafyu itsbat itu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, nafyu dan itsbat itu tidak terjadi sekali jalan ya Bapak Ibu. Karena ini proses yang terus-menerus berulang di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena batin kita belum tsabat, pilihan kita belum tetap, belum tsabat. Artinya nafyu dan itsbat belum membuahkan tsabat. Nah, jadi tsabat, tetap, itu buah dari proses nafyu dan itsbat. Bila kita masih di dalam proses nafyu dan itsbat, maka ini akan terus-menerus terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi nafyu dan itsbat itu sifatnya masih berbolak-balik antara nafyu dan itsbat. Batin belum tsabat, pilihan belum tsabat, belum tetap, belum kokoh. Ya kalau batin kita masih kotor, berarti kan kita harus menafikan kekotoran itu untuk mendapatkan bersih. Ketika bersih itu bersih murni, tidak terkontaminasi dengan kotoran apapun, berarti bersih itu menjadi tsabat. Tetapi ternyata masih ada kotoran-kotoran kecil di sana, berarti masih berlanjut proses nafyu dan itsbat itu, sehingga akhirnya batin itu benar-benar bersih dan kita mendapatkan tsabatnya, tetapnya, bersihnya. Jadi selama prosesnya nafyu dan itsbat, ini proses yang akan terus-menerus terjadi di dalam kehidupan kita selama hayat masih dikandung badan. Ya seperti di dalam kehidupan ini, nafyu dan itsbat merupakan proses kehidupan yang terus berulang. Kita terus-menerus berada di antara nafyu dan itsbat. Kenapa demikian? Ya karena kita makhluk pemilih. Kita masih punya pilihan. Kita belum pasrah total, belum sedaya-daya. Selama kita masih punya pilihan, kita
masih memilih, maka berarti ini pertanda batin intelek kita masih kuat. Karena memilih itu hanya milik batin intelek. Batin yang suka berpikir, menilai, dan menganalisis. Ada baik, ada buruk. Bagaimana sikap kita? Kita akan memilih. Berarti kita memilih dengan batin intelek kita. Belum pasrah, belum sedaya-daya. Maka selama kita memilih, selama batin intelek masih kuat, kita akan terus mempertempurkan yang baik dan yang buruk. Yang baik kita itsbatkan, yang buruk kita nafikan. Akan terjadi proses nafyu dan itsbat terus menerus berulang-ulang. Akan terjadi pertempuran, perperangan di antara nafyu dan itsbat itu selama hayat masih di kandung badan. Seperti fenomena kemursidan di TKN Suryalaya sekarang ini ya Bapak Ibu. Ini merupakan fenomena yang menarik sebetulnya. Nah, ini kan terjadi perdebatan sengit ya Bapak Ibu sekalian di dalam permasalahan kemursidan itu. Nah, ini merupakan proses nafyu dan itsbat. Yang satu menafikan, yang satu mengitsbatkan. Kita masih punya pilihan. Batin intelek masih aktif, belum pasrah batin itu, belum sedaya-daya. Sebagian kita kadang mengeluarkan hujjah, berdalih ini, berdalih itu, berpendapat ini, berpendapat itu. Terus menerus melakukan rasionalisasi untuk menguatkan hujjah dan pendapat. Kelompok ini mendatangkan pendapat ini loh yang benar katanya. Oh, salah itu, masih kurang itu kata kelompok lain. Nanti dibalas lagi dengan pendapat yang lebih baru. Berikutnya dibalas lagi dengan pendapat yang lebih baru. Terus menerus terjadi perdebatan. Terus menerus terjadi adu argumentasi. Nah, ini karena batin intelek kita masih aktif, kita masih punya pilihan. Maka dengan demikian terus menerus terjadi pertempuran. Kita akan terus perang selama hayat masih di kandung badan. Nah, ini berarti proses nafyu dan itsbat terus berlangsung. Proses negasi dan afirmasi tidak ada selesai-selesainya. Kenapa? Karena kita masih mengandalkan batin intelek. Kita masih mengandalkan pendekatan intelektual, pendekatan ilmiah. Kita masih mempertempurkan argumentasi di dalam menyikapi permasalahan kemursidan. Bila kita masih memilih batin intelek masih kuat, kita terus bertempur, berperang, maka itu berarti kita masih terpenjara di dalam proses nafyu dan itsbat. Maka tentu saja hal ini menjadi sangat melelahkan. Namanya perang ya, bertempur, mana ada yang tidak melelahkan. Demikian juga di dalam proses pembersihan batin, di dalam proses detoksifikasi melalui zikir nafyu itsbat itu nanti. Kita akan terus menerus melakukan nafyu dan itsbat pada batin kita, melakukan proses negasi terhadap memori-memori negatif untuk mengafirmasi memori hanya Allah di dalam batin kita. Tidak akan pernah selesai selama kita masih di dalam proses nafyu itsbat ini. Maka proses zikir melalui zikir nafyu itsbat yang secara terus-menerus berulang-ulang dilakukan itu adalah untuk menyingkirkan memori-memori negatif selain Allah dan mengafirmasi memori hanya Allah. Sama seperti kita memilih pasangan hidup kita tadi, 1000 pasangan hidup itu terus-menerus kita lakukan proses nafyu dan itsbat di dalamnya, maka lamban tapi pasti mulai berkurang, mulai banyak yang ternafikan. Tadinya 1000 ternafikan 100, ternafikan lagi 200, terus hingga itsbat, hingga mendapatkan sabatnya, yaitu 1 orang pasangan hidup kita. Nah, demikian juga dalam proses detoksifikasi batin kita. Ada banyak memori negatif, tapi kita terus-menerus melakukan proses nafyu dan itsbat pada batin kita melalui zikir nafyu itsbat, la ilaha illallah. Apa yang terjadi? Akan banyak memori-memori negatif, memori-memori selain Allah yang akan terbuang dari batin kita. Tadi 1000 jadi 900, jadi 800 dan begitu seterusnya, sehingga kita mendapatkan sabatnya. Ketika batin itu mendapatkan sabatnya, maka batin itu pun terbebaskan dari proses nafyu dan itsbat. Kalau sudah tabat, ya sudah tidak punya pilihan, sudah pasrah total, sudah sedaya-daya. Jadi proses nafyu itsbat itu akan terus-menerus kita lakukan, menembus lapisan-lapisan hati kita. Awalnya kita menembus hati kita yang paling dasar, yaitu sodar dan kolbu. Ini proses nafyu dan itsbat sangat kuat sekali kita lakukan di sini, sehingga batin menjadi lebih tenang, batin lebih pasrah, tembus ke lapisan hati yang disebut dengan fuad, syagab, lub, sir hingga ana, sehingga ruh batin menjadi benar-benar terafirmasi, teritsbatkan, mendapatkan sahabatnya. Ruh benar-benar mukhlas, terbebaskan, tercerahkan.
Kemudian Bapak Ibu ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, bagaimana proses nafi dan itsbat itu memberikan pengaruh luar biasa, sangat kuat pada batin rohaniah kita. Asyaddu ta'thiran kata beliau tadi ya, yaitu melalui kalimat zikir nafi itsbat, yaitu zikir jahar la ilaha illallah. Insyaallah akan kita perdalam pada video berikutnya. Baik, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya untuk batin spiritual kita, khususan ila halatul ma'azam wal mukarram guru agung para sahabat anam Sayyidi Syekh Ahmad Sahibul Fattaj wa Arifin radhiyallahu ta'ala an. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala nabiyil hasyimi Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.